Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah individu dengan topik pengobatan-pengobatan tradisional yang ada di Indonesia. Saya mengambil judul dengan judul manfaat teh hijau untuk kesehatan dan efektivitas mengobati penyakit kardiovaskular. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Stacia Aurelia dengan NIM 2206409. 1A keperawatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian topiknya terlebih dahulu. Yang pertama, saya memilih topik pengertian teh hijau. Yang kedua, bagian-bagian teh hijau. Yang ketiga, manfaat teh hijau. Yang keempat, komponen pendukung teh hijau. Yang kelima, penyembuhan penyakit kardiovaskular dengan menggunakan teh hijau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, teh hijau adalah produk dari pohon atau semak abadi yang disebut Camellia sinensis. Camellia sinensis ini berasal dari Cina daratan dan dirujuk dalam literatur Cina setidaknya 5.000 tahun yang lalu. Teh hijau dihasilkan dari daun tua melalui proses dengan cara pengeringan. Teh hijau yang menghasilkan sekitar 20% produksi teh di seluruh dunia, paling sering dikonsumsi oleh masyarakat di bagian Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, teh hijau banyak dihasilkan di daerah Pulau Jawa maupun Sumatera. Untuk contohnya, pada bagian Jawa, yaitu contohnya di daerah saya, seperti di Garut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari teh hijau. Saya mengambil 2 poin. Yang pertama, bagian daun. Pada bagian daun ini, tangkai daun berukuran dengan panjang 3-7 mm, helaian daunnya tipis dan kasar, dengan panjang 5-12 cm, dengan lebar 1,8 sampai dengan 4,5 cm. Pucuknya berbentuk mukronat, tumpul, pangkal, runcing, tapi bergerigi, gundul atau berambut tipis. Ulat lateralnya kira-kira 8 pasang. Daun ini berwarna hijau cerah dan berkilau. Yang kedua, untuk bagian bunga. Bunga biseksual, berwarna putih, berharum, panjang tangkai 6-10 mm, melengkung ke bawah tepi selaput dengan bulu mata gigih kelopak 5-8, berbentuk bulat telur. Benang sari banyak, filamen luar menyatu dengan tabung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari teh hijau sendiri ya, teman-teman. Jadi, teh hijau itu memiliki banyak manfaat, terutama dalam mengobati beberapa penyakit. Saya mengambil beberapa contoh penyakit yang dapat disembuhkan oleh terapi teh hijau. Yang pertama ada mencegah stres. Jadi, pada penerapan terapi teh hijau dapat mencegah stres ya, teman-teman. Yang kedua ada mencegah Parkinson. Jadi pada Parkinson juga dapat diobati melalui pengobatan terapi teh hijau. Yang ketiga ada mencegah Alzheimer. Pada pencegahan Alzheimer juga dapat disembuhkan oleh terapi teh hijau. Yang keempat ada mencegah kardiovaskular. Yang kelima ada mencegah diabetes. Manfaat teh hijau juga dapat diteliti melalui beberapa manfaat kesehatan yang terkait dengan pengonsumsiannya. Jadi, teh hijau juga bermanfaat secara tradisional. Teh hijau digunakan untuk berbagai tujuan pengobatan seperti pencegahan dan pengobatan berbagai jenis kanker, kewaspadaan mental, penurunan berat badan, penurunan kadar kolesterol, dan pelindungan UV. Manfaat teh hijau juga bergantung pada bioavailabilitasnya setelah dikonsumsi. Di dalam teh hijau
Teh hijau dapat mengalami proses metabolisme seperti glukuronidasi, metilasi, dan sulfasi yang menghasilkan metabolit aktif. Katekin dan metabolitnya dapat dideteksi dalam plasma darah, urin, dan berbagai jaringan tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih komponen-komponen pendukung teh hijau itu. Komponen teh hijau yang paling relevan secara medis adalah polifenol. Ya, teman-teman. Flavonoid yang paling relevan adalah katekin yang membentuk 80-90% flavonoid dan sekitar 40% dari padatan larut air dalam teh hijau. Untuk teh hijau mengandung 4 katein utama. Yang pertama ada EGCG, epigalasosatekin galet, yang memiliki komponennya 59%. Untuk yang kedua ada SC epixateksin yang memiliki komponen pendukung teh hijau 6%. SCG epikatesin galet memiliki komponen pendukung teh hijau 14%. Epigalosatesin dengan komponen pendukung teh hijau sekitar 19%. Baik, teh hijau juga dapat mengobati penyakit kardiovaskular ya teman-teman. Jadi, saya setelah membaca beberapa jurnal, terdapat beberapa penelitian. Ada 2 buah studi melakukan penelitian. Untuk penelitian yang pertama itu, 2 penelitian dari Jepang ya teman-teman, yang mencakup hampir 50.000 orang menemukan penurunan angka kematian akibat CVD atau kardiovaskular ini setelah pengonsumsian teh hijau dengan jumlah 1 cangkir per harinya. Pada satu studi yang pertama menunjukkan penurunan kematian CVD atau kardiovaskular itu sebesar 28% antara mereka yang mengkonsumsi kurang dari 3 cangkir teh hijau dan mereka yang mengkonsumsi lebih dari kurang dari 10 cangkir teh hijau. Untuk penelitian yang kedua, penurunan 14% kematian CVD atau kardiovaskular antara mereka yang mengkonsumsi kurang dari 1 cangkir dan mereka yang mengkonsumsi lebih dari 5 cangkir per harinya. Dan pada studi penelitian yang kedua juga ini menggunakan ekstrak teh hijau menemukan bahwa setelah 12 minggu pasien mengalami penurunan lemak tubuh sekitar 10%, tekanan darah 6,5%, dan kadar lipoprotein densitas rendah atau LDL sebanyak 2,6% yang menunjukkan dapat mengurangi resiko terjadinya CVD atau kardiovaskular. Oleh karena itu, penyakit kardiovaskular ini dapat dikurangi angka kematiannya setelah pasien mengkonsumsi teh hijau. Setelah pengkonsumsian teh hijau juga, penyakit kardiovaskular dapat dikurangi gejala-gejalanya ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari presentasi hari ini, komponen utama yang terdapat dalam teh hijau adalah polifenol yang bertanggung jawab atas antioksidan dan manfaat kesehatan lainnya. Polifenol utama dalam teh hijau adalah flavonoid. Jadi 4 flavonoid utama dalam teh hijau adalah katekin, episatekin, epigalosatekin, episatekin galet, dan epigalosatekin galet. Teh hijau juga memiliki beberapa manfaat yang dapat mengobati berbagai jenis penyakit seperti kanker, penyakit jantung, penyakit kardiovaskular, dan lain-lain. Untuk penyakit kardiovaskular sudah dijelaskan ya sebelumnya, dapat mengurangi angka kematian pada penyakit kardiovaskular setelah pengkonsumsian terapi dengan teh hijau. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya di hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyajikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.